Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Kembali lagi bersama kami di channel Humas Percap 09 bersama saya Piska Angelia dan Kak Dodi Rusnaidi. Beliau selaku Ketua Pusdiklacab Kuartir Cabang Cirebon. Nah, oke Kak, tadi kan kita sudah melaksanakan pelantikan Kapusdiklacab dan Dewan Kehormatan serta Dewan Kerja Cabang di Kabupaten Cirebon nih Kak. Nah, namanya nih Kak, Pusdiklacab itu apa sih Kak? Ya. Berkaitan dengan istilah Pusdiklacab itu sebetulnya adalah merupakan akronim Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Nah, siapa yang menjadi sasarannya? Yang menjadi sasaran Pusdiklacab ini terutama adalah anggota dewasa, yaitu para pembina, kemudian para pelatih, yang tujuannya adalah memberi bekal bagaimana caranya supaya pembina dan pelatih itu betul-betul handal untuk memberikan bekal kepada para anggota muda sebagai anggota pramuka. Nah, fungsi dari Pusdiklacab itu apa sih Kak fungsinya? Ya. Pusdiklacab mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, yaitu sasarannya adalah mencetak para pembina, para pelatih, tetapi untuk khusus Pusdiklacab punya wewenang hanya untuk KMD dan KML. Sedangkan untuk yang lebih tinggi lagi yaitu KPD dan KPL itu adalah wewenang dari Warda dan Kuarnas. Oleh karena itu untuk Pusdiklacab fungsinya adalah memberikan bekal, kemudian mencetak para pembina yang handal untuk berkiprah di dunia kepramukaan. Yaitu programnya ada kursus mahir dasar, kemudian dilanjutkan dengan kursus mahir lanjutan. Itulah yang dijadikan program utama dalam tugasnya atau fungsi sebagai Pusdiklacab. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak hanya KMD saja, tetapi bisa juga adalah orientasi baik pembina, kemudian Mabikus dan lain-lain. Nah, bekal yang seperti apa sih Kak yang akan disampaikan Pusdiklacab itu kepada anggota muda? Ya, kalau untuk Pusdiklacab kan sasarannya tadi adalah para pembina. Nah, pembina itu diberi bekal untuk menggetok tularkan kepada para pemuda. Tentu saja itu bekalnya adalah berkaitan dengan apa sih keterampilan yang harus dimiliki oleh para anggota pramuka. Ada beberapa keterampilan yang akan diberikan bekal kepada pembina yang akan diketok tularkan pada anggota muda. Di antaranya adalah ada keterampilan spiritual yang di dalamnya adalah agar para anggota pramuka itu, khususnya anggota muda, itu mempunyai kepribadian yang beriman dan bertakwa, sehingga anak-anak pramuka itu betul-betul mempunyai prinsip yang kuat bahwa mereka harus baik, harus menjalankan kaidah-kaidah agama dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melaksanakan atau mengamalkan prinsip dasar kepramukaan, kemudian juga mengamalkan kode kehormatan yaitu Trisatya dan Dasadharma, juga mengamalkan Pancasila. Itu adalah keterampilan khususnya kaitannya dengan spiritual. Masih banyak lagi keterampilan-keterampilan lain yang akan diberikan kepada pembina untuk diketok tularkan pada anggota muda. Nah, harapan Kakak untuk kedepannya itu bagaimana? Ya, harapan khususnya dari Pusdiklacab, karena ini adalah pemberi bekal kepada pembina, mencetak para pembina yang handal. Harapannya adalah anak-anak muda itu sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Di sana diungkapkan bahwa khususnya di bab 2 bahwa
tugas pramuka itu atau tujuan pramuka itu adalah membentuk semua anggota pramuka memiliki kepribadian. Nah, kepribadian yang bagaimana yang diinginkan oleh pramuka, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berjiwa patriotik, kemudian taat hukum, disiplin, kemudian memiliki kecakapan hidup, menjunjung tinggi budaya-budaya luhur bangsa. Kemudian itu adalah merupakan kader yang dicetak atau dibekali untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mengisi kemerdekaan serta melestarikan alam seisi. Itu adalah tujuan dari gerakan pramuka yang harus direalisasikan oleh anak-anak muda melalui pembina yang sudah diberi. Nah, strateginya tuh Kak supaya tadi harapan Kakak tuh tercapai itu bagaimana? Ya. Nah, strateginya adalah ketika pembina itu sudah diberi bekal, maka mau tidak mau di gugus depannya itu harus memberikan pelatihan-pelatihan pada anak didiknya. Karena maju mundurnya gudeg itu diantaranya bergantung pada pembinanya punya potensi atau tidak, bermutu atau tidak. Sehingga nanti ketika pembinanya bermutu, kemudian melakukan latihan secara rutin, maka saya yakin anaknya akan bermutu dan mempunyai keterampilan yang lebih bagus dibandingkan dengan sudah pembinanya tidak KMD, tidak kursus, kemudian tidak latihan lagi, itu hanya omong kosong menjadi pramuka, tidak bisa memiliki keterampilan yang diharapkan. Itu gambarannya. Jadi strateginya adalah latihan, latihan terus. Karena dengan latihan itulah sedikit demi sedikit anak akan memperoleh pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan harapan. Nah, begini Kak, sekarang kan di masa pandemi ya Kak, sulit banget aktivitas gitu kan. Nah, tadi kan Kak juga bilang kita harus terus-menerus latihan. Nah, latihannya tuh yang seperti apa sih Kak di masa pandemi ini gitu? Ya. Supaya protokol kesehatan tuh tetap dilakuin gitu sama kita-kita. Betul. Untuk latihan pada masa pandemi, kita sebagai anggota pramuka yang tadi dikatakan bahwa harus taat hukum, ketika dari penentu kebijakan untuk sementara tidak latihan dulu, oke, tidak latihan. Tetapi kemungkinan masih ada kesempatan untuk latihan tetapi melalui daring. Jadi melalui jaringan. Kalau toh umpamanya tatap muka memang belum diperbolehkan, masih ada kesempatan. Atau mungkin melalui Zoom meeting atau mungkin classroom dan sebagainya. Bahkan perlu diketahui bahwa kursus mahir dasar saja itu dilaksanakan oleh Kuarda tetapi melalui daring. Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh pramuka ketika musim pandemi ini. Jadi masih bisa melalui daring. Nah, pasti kan Kak daring itu kan membutuhkan kuota nih Kak. Ya. Nah, saran dari Kakak tuh bagaimana gitu? Untuk kuotanya, ya. Tentu saja ini kaitan dengan kuota adalah alasan klasik karena informasinya adalah kurang kuota lah, kemudian jaringannya tidak masuk lah dan sebagainya. Ya, kita diskusikan pada anggota pramuka, kalau toh umpamanya belum memiliki kuota, tapi pada umumnya sekarang sudah canggih-canggih karena sudah ada bantuan dari pemerintah, khususnya yang sekolah itu ada kuota gratis dan itulah yang dimanfaatkan oleh kita, kuota-kuota yang bagian dari pemerintah itu. Ya, alhamdulillah pemerintah respect terhadap kebutuhan anak-anak. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi kan Kakak baru saja dilantik tuh Kak sebagai Kapusdiklat. Gimana pesan dan kesannya Kakak gitu selama dilantik tadi dan gimana harapan ke depannya gitu? Ya, alhamdulillah tadi sudah dilantik baik Kepala Pusdiklatsap termasuk jajarannya. Ya, tentu saja kesannya adalah sangat senang. Tetapi
tidak senang tiba-tiba langsung senang, karena di depan itu ada tugas yang memang sangat mulia yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah membuat program bagaimana mencetak para pembina yang handal. Kemudian dengan cara apa supaya pembina itu betul-betul handal. Oleh karena itu harapan kedepannya adalah semua program dapat dilaksanakan, dan tentu saja tidak bisa begitu saja dilaksanakan kalau memang tidak ada dana. Oleh karena itu kami Warcap Cirebon tentu saja harus selalu bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti Disparpora. Itu biasanya sudah ada program dan membantu kegiatan Warcap, khususnya berkaitan dengan program pelaksanaan KMD, kemudian KML dan sebagainya. Bahkan setiap tahun tidak pernah alpa, selalu ada program dari kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu terima kasih kepada Disparpora yang telah respect terhadap program-program Warcap. Kak, terima kasih atas jawaban dari kakak. Itu Kak, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Pusdik Lacap dan kita anggota-anggota muda. Ya, khususnya kepada para pembina yang berada di gugus depan, baik SMP, kemudian SMA, SMK, bahkan SD, apalagi sekarang ada di PAUD, yaitu ada Prasiaga. Harapan saya sebagai Kapusdik Lacap, semua para pembina yang ada di gugus depan yang belum KMD, mari kita pusatkan, kita fokuskan untuk menambah pengetahuan melalui KMD, kemudian KML, sehingga anak-anak didik kita, khususnya para anggota muda, betul-betul menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita sukseskan program Warcap, khususnya kegiatan KMD dan KML. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh kakak. Semoga kita bisa termotivasi ya oleh kakak. Amin, amin. Untuk kakak-kakak semua, jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di akun DKC @dkckap.cirebon dan akun Warcap @humaswarcapcirebon, dan like serta share video ini sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat lagi membuat kontennya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.